Nah, ini saya lagi ngetes ya. Jadi ini kiriman dari customer. Katanya nggak terang, dia nggak tahu bikin di mana. Nah, tuh outputnya tipis banget ya. Oh. Nah, ini anehnya tuh ada asap di dalam. Kelihatan nggak? Tuh, di dalam loh bisa ada asap tuh. Dari mana itu asap ya? Atau air ya? Biasanya air yang menguap jadi di dalam ada air. Tuh, kelihatan nggak nih? Kita goyang ya. Tuh, udah asap di dalam. Jadi uap air kemungkinan terperangkap di dalam. Ya. Jadi ini kita sedang ada customer untuk dibetulin, tapi ini ya mikanya kalau bisa ya beli baru ya headlampnya ya. Kita buka bolamnya angus ternyata tuh. Mereknya sih Fahid tulisannya ya. Fahid. Tuh. H1 6000 Kelvin. Fahid ya. Hangus. Nanti kita akan bongkar proyektornya, kemungkinan merek Fahid juga nih. Kelihatannya sih bolnya udah hancur ya. Tapi nanti tunggu kita buka dulu. Udah kita bongkar ya. Ternyata ini sih kalau menurut saya malpraktek ya. Kenapa malpraktek? Karena salah besar ya. Kalau ini di silen. Jadi begini loh. Headlamp ini kan aslinya sudah ada lem ya. Kita tinggal panasin, dibuka kan dia lemnya longgar. Ya, lemnya longgar. Nah, kemudian kalau dia dingin dia keras lagi. Tapi ternyata sama dia malah dibersihin lemnya, dipakaikan silen. Jadi malah bukannya menempel karena masih ada lem butil silen ya namanya, yang panas itu bisa cair, ditambah kena silen. Jadi dia tidak bisa rapet ya. Makanya malah bocor ini. Banyak air tuh. Ya di got ini malah masuk air kalau menurut saya. Jadi ini korban malpraktek sebenarnya pasang. Dia baru 7 hari katanya pasang. Ya. Di sini malah dikasih silen, padahal aslinya adalah butil silen. Yang warna abu-abu itu dibuang, malah dikasih silen. Antara butil silen dengan silen tidak bisa menyatu, jadinya air malah rembes. Tuh, rusak, makanya masuk air dari pinggir. Gitu ya. Tuh. Hmm. Padahal ini tidak dipanasin loh. Tuh. Ya, jadi ini korban malpraktek, yang punyanya juga minta saya videokan, ya saya videokan. Ya, nanti kemudian saya masukin ke YouTube. Mungkin nanti kalau ada yang komen negatif tentang saya ngejelek-jelekin, ya mungkin dialah pedagang yang melakukan malpraktek ini gitu ya. Jadi kalau customernya sih seneng untuk divideokan, tapi kadang-kadang suka ada komen negatif, ya mungkin dia pedagang yang nggak paham juga yang pelaku malpraktek itu kali ya. Jadi ini video ditujukan untuk customer, makanya mau retrofit itu pilih-pilih lah bengkel yang paham, yang ngerti, bukan asal dadak-dadakan menjadi tukang pasang gitu ya. Anda lihat sendiri itu serotnya ya, serotnya aja melengkung. Jadi dia bukan dipapas tapi dipanasin pakai head dryer supaya dia melengkung. Makanya di sininya rapat, di sininya longgar tuh. Ya. Jadi nggak bulat sempurna. Tekan supaya masuk. Ya kalau nggak masuk ya dibobok atuh, bukan dipanasin tuh. Ini kesana, ini enggak ya. Jadi ini malpraktek sebenarnya. Ya saya videokan ini untuk customer, bukan untuk Anda pedagang yang tukang praktek. Karena kenapa saya dibilang suka ngejelek-jelekin orang, padahal saya nggak ngejelek-jelekin orang loh. Saya bener-bener membahas pemasangan yang nggak bener nih, itu ya. Jadi bukannya saya mau menjelek-jelekan, tapi memang kenyataannya ya hancur gitu pemasangannya ya. Kok ini disilen ulang, pakai silennya silen akuarium lagi, kan salah gitu ya. Nah, kita akan coba bongkar kenapa sih bisa ada asap. Apa kemungkinan demon ice-nya kebakar di dalam ya? Kita akan coba cek. Saya bongkar serotnya. Masa serotnya dibikin begini? Dilonjongin. Ya, lonjongnya nggak sama presisi. Ya, kanan lebih lebar, kiri lebih sempit. Ya harusnya dibobok dong. Ya, dipapas gitu loh supaya mantap. Masa digepengin begini, ditekan, dipanasin, ya nggak bener. Makanya dia
belakangnya nggak pakai CCFL, CCFL-nya pasti pecah. Nah, diganti lampu lampu selang. Ya, nggak bener nih, malpraktek ya. Dan kita cek proyektornya ya. Proyektornya adalah merek Fahid ya, sangat terkenal. Ya, merek Fahid sangat terkenal yang orang sering sebut-sebut. Fahid N36 Glass Blue Gimaklen bulb H1 140320 VA. Nggak tahu artinya apa, TB N36 Fahid ya. Anda mau tahu, ini orang katanya baru pasang 7 hari, katanya baru pasang 7 hari ya. Ya, baru pasang 7 hari dengan bohlam merek Fahid juga, tapi dipasang dibalas 55. Anda boleh lihat dalamannya. Hancur, bro. Tuh. Kromannya habis. Ya. Mereknya Fahid, kromannya habis. Sebentar saya akan bongkarkan ya. Jadi supaya saya nggak dibilang menjelek-jelekan, terus saya susun ya atau apa tuh istilahnya ya. Kita bongkarkan saja ya. Video ini ditujukan untuk customer ya, bukan untuk Anda pedagang, karena kalau Anda pedagang nanti saya di smash, wah Fahid gini gitu, nanti saya di komen wah macam-macam. Padahal kenyataannya loh, ini saya nggak mengada-ngada, nggak istilahnya menjelek-jelekan merek, enggak ya. Tapi saya berbicara fakta. Memang ya, kalau kita mau berbicara fakta itu banyak orang yang tidak suka. Kenapa? Karena ada orang berkepentingan di belakang itu, karena ada bisnis di belakang itu ya. Saya tidak menjual Fahid, saya juga tahu produk Fahid dari Cina. Saya nggak menjual, saya hanya menjual MH1 HTR ya, pertama kali keluar. Kelihatan? Saya tidak mengada-ngada. Botak, bro, kromannya. Ya, mereknya Fahid loh. Tuh. Fahid N36 TB apa nggak ngerti maksudnya tuh, Anda lihat. Blue lens ya. Lensanya kebiru-biruan, saya sih nggak jual, padahal mah biasa aja, cuma di coating seperti kayak kacamata. Anda kalau bikin di optik baru kan, kalau Anda lihat suka ada pelangi-pelanginya, yaitu di coating ya. Sama ini di coating juga. Cuma itu aja sih istilahnya ya. Kalau dibilang bagus sih masih bagusan zaman dulu HTR ya. Kenapa? Karena barang awal bikin saya selalu ngomong, kalau buatan Cina awal pertama kali bikin Anda beli bagus. Sudah setelahnya merek keluar King Kong, Gorilla, Ultimate, udah payah, bro. Saya ngomong apa adanya karena saya tahu, saya pemain ya di bidang ini. Segala sesuatu kalau LED atau barang ya keluar baru pertama kali beli, memang harganya mahal, tapi itu bagus, original. Selanjutnya kalau udah ini harga udah murah, nah itu udah KW, udah tembakan keberapa, nah itu ya yang nggak jelas. Itu ya, saya baru membongkar pemasangan orang yang malpraktek ya. Jadi ini dia pakai Demon Ice di dalam, tadi digulung pakai LED beginian. Nah ininya itu salah tuh. Ini kan aslinya butil silen dari bawaan pabriknya, warnanya biru ya. Dia kalau dipanasin cair, kalau dia dingin dia keras. Nah itu dibuang sama dia, malah dipakai silen akuarium, tidak bisa nempel tuh, basah terus. Nah disitulah celah air masuk, gitu ya. Jadi ini mau dipertahankan, apa yang mau dipertahankan sudah tidak bisa gitu ya. Serotnya juga udah hancur begini. Apa yang mau dipertahankan tidak bisa. Proyektornya apa yang mau dipertahankan udah begini. Bolamnya apa yang mau dipertahankan udah mau begini. Ya, jadi mau nggak mau ya ini mesti beli satu set baru. Saya ngomong apa adanya, itu ya. Jadi udah nggak bisa di apa-apain lagi, gitu ya. Jadi ada Fahid ya. Nah, lihat tuh, ya. Kalau bisa nih saran saya Anda beli yang high temperature resist, bukan merek ini. Ya, saya tidak menjelek-jelekan loh. Saya ngomong berdasarkan fakta tuh. Di sini ada lambang petirnya, katanya kualitasnya bagus ini itu. Tuh, Anda lihat ya. Nanti pasti ada yang bilang, "Wah, mungkin dia belinya KW." Nah, saya nggak tahu ini KW apa enggak. Pokoknya di sini ada emboss Fahid N36 Glass Blue G-Max bulb H1 740320 VA TB. Apa itu nggak tahu artinya ya. Jadi saya ngomong berdasarkan fakta. Jadi jangan ada yang bilang saya menjelek-jelekan merek. Saya sih lebih prefer Anda beli MH1 high temperature
resist. Namanya juga high temperature resist, artinya tahan suhu tinggi. Itu ya. Kalau blue lens kan cuma menang ininya, lensanya kebiru-biruan tuh. Cuma sebenarnya sih nggak ada fungsi apa-apa. Ya. Serotnya, bolamnya hancur, serotnya udah begini. Ya. Jadi video ini ditujukan untuk Anda yang mau retrofit atau untuk Anda yang mau pasang. Jangan sampai Anda kena malpraktek seperti ini gitu ya. Anda menjadi korbannya, Anda rugi. Katanya sih baru 7 hari loh nih pasang. Katanya ya baru 7 hari. Saya nggak tahu bener nggak benernya, cuman ya sesuai fakta kok bisa begini gitu ya. Memang dia pakai 55, tapi 55 masa 7 hari sudah begini. Berarti kan kualitasnya jelek sekali gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Saya tidak menjelek-jelekan merek, tapi saya bongkar berdasarkan fakta. Ini kiriman dari customer ya. Dia minta saya retrofit ulang. Ya kalau mau retrofit ulang kalau begini ya kita harus bilang ya beli baru semua ya kalau mau bagus. Saya berani jamin gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ya yang namanya Fahid, kita tes nyala yang sudah bolnya hancur. Nah, seperti ini ya hasil outputnya. Ya, Fahid bolnya hancur ya. Menurut klaim dari yang punya sih 7 hari dia pasang. Masa 7 hari bisa begitu ya? Kacau juga tuh mereknya. Ya. Fahid, bolamnya juga ada logonya Fahid ya. Fahid 6000 Kelvin tuh H1. Fahid ya. Bolnya hancur lebur. Outputnya. Ya, seperti ini. Saran saya ya kalau mau beli, kadang-kadang sih orang susah juga ya, namanya customer terpengaruh spek tertulis wah Fahid ini itu blue lens lebih terang, lebih ini lebih itu, terus dikasih foto lihat ya, kadang-kadang orang memang tergiur ya, jadi ya korban seperti inilah ya, saya ngomong apa adanya karena ini bukan terjadi 1-2 orang, banyak ya. Sekarang ngetrennya Fahid. Ada yang nanya ke saya juga, mendingan pakai MH1 HTR bos, lebih bagus. Cuman dia maunya Fahid. Sudah. Nah ini korban, saya ngomong apa adanya. Nah, buat Anda yang mau istilahnya mau lebih bagus lagi, selain merek MH1, tipe MH1 ya, Anda sebenarnya bisa pakai tipe G3, G8 ya. Itu awet loh. Saya ngomong apa adanya, tidak pernah ada komplain bol gosong. Ya. Itu memang stok lama 2008 2007, tidak pernah ada komplain bol gosong. Saya sendiri pakai ya di fog lamp dulu, mobil Innova saya, Innova 2006 2007 di fog lamp. Wih, mantap loh. Saya itu pakai 55, bolnya waktu saya bongkar mobil itu dijual masih bagus. Itu ya. Nah, Fahid ini cuma menang krom di bagian luar tuh. Krom di bagian luar sih tetap kinclong. Krom di dalam butek. Ya, aneh loh. Ya. Jadi kromannya tidak tahan panas, merek ini nih. Saya nyebutin terus nanti ada orang yang tersinggung, pedagang merek ini ngambek. Ngambeknya kenapa? Saya di WA, saya dikomenin bisanya jelek-jelekin merek orang gitu ya. Saya bikin video ini bukan untuk pedagang merek ini, tapi untuk customer yang mau pakai merek ini. Tuh, saya buktikan ya. Bukan saya buktikan, saya kasih tahu ya kejelekannya seperti itu ya. Jadi untuk para customer, para user, saran saya pakai MH1 HTR atau Anda pilih ke Gen 3 atau Gen 8, Gen 9. Awet, ngomong apa adanya terus terang ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kali ini video perbandingan ya. Kebetulan ada customer mau minta video perbandingan MH1 dengan G8. Ya, MH1 dengan G8. MH1 itu kan banyak ya. HTR, Fahid, AS, King Kong, Gorilla, Arwana, Kudanil ya. Ultimate. Banyak sekali. Kita waktu itu di zamannya waktu lagi ngetren perang, ada yang bilang AG lebih bagus, ada yang Ultimate, ada yang Super, ada yang King Kong, ada yang Gorilla, ada yang 3.0, ada yang 6.0, ada yang 7.1, entah ada yang ABC. Nah sekarang AS, Fahid ya, sekarang lagi terkenalnya Fahid dengan bolam-bolam Fahid, balas Fahid. Nah MH1 sebenarnya aslinya ya kalau saya cuma jual satu HTR. Nah tipenya ini, nah kita akan kita akan lihat outputnya seperti ini ya. Ini saya pakai bolam CN Light
tapi bukan baru, bolamnya 4300 Kelvin, outputnya seperti ini ya. Jadi ini MH1 HTR menggunakan CN Light ya. Ya, Anda bisa lihat outputnya seperti itu. Dia rata sih, memang rata ya. Lebih lebar ya, rata lebih lebar, jadi tidak ada blank spotnya, rata. Nah, Anda bisa lihat seperti itu ya, terlihat ya. Nah, sekarang kita akan G yang satu lagi nih, G8 ya, yang ini outputnya yang saya bilang lebih tebal di tengah ya. Outputnya dijamin lebih tebal di tengah. Sebentar, saya akan sambungkan dulu kabelnya. Nah, MH1 ini memang sering banyak masalah ya. Masalahnya di mana ya? Bolnya gosong, hangus. Yang zaman-zaman dulu buatan pertama pun bisa gosong, apalagi yang buatan sekarang. Makanya kenapa saya bilang kalau produk buatan Cina lebih baik beli di awal dibandingin beli di akhir. Kenapa? Karena di awal sudah KW-nya sudah, palsunya sudah banyak ya, tembakannya sudah banyak, harganya pun sudah murah. Kenapa murah ya? Itu karena sudah banjirnya ini bukan banjir barang original, tapi banjir barang KW. Ini bungkusannya belum saya buka ya, karena ini barang baru punya customer, belum laku, jadi maksudnya belum deal. Kalau sudah deal baru kita buka ya. Nah, kalau ini outputnya seperti itu ya, lebih tebal di tengah. Memang dia tidak seperti MH1 karakternya ya. Karakternya itu ya tebal di tengah nih tuh ya, bisa lihat hasil sinarnya ya. Saya sih lebih suka pakai ini. Kenapa? Karena lebih awet dan lebih tebal di tengah ya. Foregroundnya memang agak lebih jauh tapi lebih awet ya. Tapi terserah lah, kembali lagi ke customer. Ini plastiknya belum saya buka ya. Lebar sih sama, tapi memang MH1 foregroundnya lebih bagus dan ini lebih menang tebal di tengah ya. Oke, kembali lagi ke pilihan Anda. Kalau mau awet sih, kalau saya bilang beli tipe ini ya, G8 ini, karena dia lebih tahan panas karena bolnya lebih tebal. Tapi terserah mau MH1 mau ini juga boleh. Kalau ini serotnya nggak bisa dilepas, jadi dia sudah include serot. Jadi ini yang versi gen 3, gen. Kalau yang itu versi MH1, MH2 itu ya. Nah, terserah Anda. Ini serotnya nggak bisa dilepas. Kalau ini serotnya bisa gonta-ganti ya. Serotnya bisa gonta-ganti pakai serot Ironman, pakai serot BMW, pakai serot Panamera, pakai serot AS, pakai serot tetek bengek bisa ya. Kalau ini dia datang cuman paten seperti ini serotnya, tapi dia ada versi lonjongnya, versi double angel seperti ini, dan ada versi lonjongnya ya, tidak bisa dilepas dia serotnya. Kalau saya disuruh saranin sih saya prefer ini, cuman kadang-kadang ada orang bilang jelek, bagusan MH1. Ya terserah. MH1 kalau saya bilang kalah di ball, walaupun pakai high temperature kemungkinan bisa aja suatu saat kalah gitu ya, tapi lebih bagus dibandingkan Anda pakai merek-merek Fahid, King Kong, Ultimate, Super ya. Memang dia kromannya lebih kinclong tapi tipis. Nah, tipis itu yang bikin kromannya botak abis gitu ya, nguap nggak tahu kemana, karena dia dibikin lebih kinclong. Memang yang MH1 HTR tidak begitu kinclong kromannya, tapi dia lebih awet, lebih tebal gitu ya. Yang penting adalah dari proyektor ini adalah bolnya ini kalah ya. Kalau bolnya ini lebih awet, saya belum pernah menemukan ini yang bolnya gosong ya, dibandingkan yang MH1. MH1 banyak sekali yang gosong bagian dalamnya ya. Seperti bolam ini nih Fahid, ini gosong nih dalamannya. Ini Fahid, ini gosong. Anda bisa intip sendiri dalamannya, kelihatan nggak tuh ya, butek di dalam tuh, gosong tuh, kelihatan nggak? Gosong abis gitu ya. Jadi kalau yang Fahid itu ya, saya sih nggak ngomong jelek ya, cuman ya kenyataannya seperti itu. Saya sudah bongkar 2 kali. Mungkin masih banyak kasus di luaran yang tidak terdeteksi, tapi terdeteksinya adalah redup ya. Seperti itu saja review saya, karena ada minta review mau dibikinkan proyektor mau pakai MH1 atau G8. Saya sih prefer G8, tapi kalau Anda mau MH1 juga sama. Terserah, harga sama, tinggal kita retrofit. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, kita akan meretrofit ulang ya. Kemarin kita sudah bongkar Yamaha Vision Advance ya. Kodenya adalah 2TP. Nah, kali ini kita akan membuat ulang. Jadi saya membeli reflektor original ya. Ada kardusnya, ada packagingnya buat Yamaha.
bukan barang rejekan, bukan barang copotan. Makanya kita jual mahal ya proyektornya, proyektor setnya, karena kita tidak menggunakan headlamp yang bekas, copotan atau barang reject atau barang lelangan ya. Kita beli baru dari Yamaha. Ya, jadi dipastikan kinclong semuanya ya. Tipenya adalah 2TP. 2TP itu Fiction Advance ya. Nah, ini barangnya. Jadi kenapa kita videokan? Jadi supaya customer yang sudah beli dan yang belum beli tahu ya, kita tidak menggunakan barang bekas, barang lelangan, barang-barang copotan, rijekan yang seperti saya videokan sebelumnya. Saya juga ketipu beli reflektor Lexi di online ya, tanpa kemasan, dibilang baru padahal barang rekondisi bro, kecewa. Cuman ya memang harganya murah sih ya, makanya untuk customer saya tidak jadi kita jaga kualitas lah, tidak bermain di harga untuk order headlamp yang nggak jelas gitu ya. Saya banyak yang nawarin loh, terus terang, headlamp copotan, headlamp rejekan, bilangnya barang lelangan ya. Itu khawatirnya baret ya. Kalau ini baru bener-bener original, kemasannya semua ya, jadi bukan barang palsu, bukan barang bekas, original Stanley ya. Tapi memang tidak dapat tutupnya ya, jadi ini nggak ada tutupnya ya, karena yang ownernya yang merequest perlu tutupnya. Saya beli nggak ada tutupnya, jadi tutupnya pakai yang original ya. Oke, kita akan retrofit ya, nanti bisa dilihat hasilnya. Nah, ini saat ini kita mau pemasangan Demon Ice ya. Demon Ice nya kita pakai yang model begini. Kenapa? Karena awet dia, tahan panas, dan posisi di bawah ya. Bukan seperti Demon Ice AS atau Fahid yang taruhnya di atas. Kenapa taruh di atas jelek? Saya ngomong apa adanya, jelek. Sering kebakar ya, sering meleleh lah, saya ngomong apa adanya. Nah, Demon Ice ini kita taruh di bawah ya, seperti ini. Dan LED-nya itu adalah high power Luxeon, mungkin 3 watt ya. Di sini ada dioda Jenner-nya sebagai penstabil tegangan, karena LED ini butuh stabil, kalau nggak stabil mati. Dan posisinya di bawah ya, bukan seperti LED yang posisinya di atas begini. Di atas itu merugikan. Saya sudah ngomong dari beberapa tahun lalu ya, pemasangan Demon Ice mendingan jangan. Kenapa? Karena tidak awet Demon Ice itu. Kenapa bisa tidak awet? Karena dia taruhnya di atas, panas, dan MH1 versinya terbuka lagi ya, panas. Nah, ini kita pasang di bawah, jadi nggak ada khawatir soal panas gitu ya. Nah, kita sedang pemasangan nih ya, kita rapikan dulu, nanti baru kita tes nyala. Jadi ini orderan untuk Fiction Advance ya, yang kemarin kita bongkar, dia rusak pemasangannya nggak bener, hancur, beli di luar kota ya, luar Pulau Jawa. Mungkin kadang-kadang ada orang begini loh, bilang, bos, harusnya harga di Jakarta lebih murah dibandingin di kota saya. Di kota saya kan pinggiran, harga jualnya segini, sedangkan bos kan di Jakarta seharusnya lebih murah, kan itu kan pusat kota. Sekarang harga murah atau harga mahal ya tergantung dari kualitas pembuatannya ya. Jadi kalau yang mahal ya tetap mestinya bagus gitu, kita berani menjamin ya. Seperti saya jual, mungkin orang bilang, oh harganya tinggi sekali, padahal menurut saya standar-standar saja. Saya tidak pernah menaikkan harga loh, dari dulu kita awal bermain proyektor sampai sekarang sudah 14 tahun, harganya segitu-segitu aja gitu ya, tidak turun. Karena saya masih menggunakan stok yang lama-lama yang masih bagus. Seperti headlamp pun, headlamp Yamaha dulu saya bermain di Fiction NVL, di Fiction Advance itu harganya 145.000. Sampai sekarang harganya 236 tadi saya beli. Harga headlampnya aja udah naik berapa puluh kali tuh. Sedangkan saya harga jualnya belum pernah saya naikin. Jadi kita istilahnya udah makin tipis gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, bos kasih nggak harga segini? Kalau kasih saya order sama bos, kalau nggak mendingan saya order di kota saya aja. Monggo, nggak masalah, saya tidak memaksa gitu ya. Nah, orderlah di kota Anda. Nah, di kota Anda misalnya kalau dia profesional masang sih oke. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, hancur. Anda keluar duit 2 kali kan. Jadi mendingan Anda beli yang bagus 1 kali, memang agak mahal, dibandingkan Anda
beli yang agak murah tapi pusing kan, seperti ini gitu ya. Nah, itu kembali lagi keputusan di tangan Anda gitu ya. Nah, ini kita lagi instalasi Demon Ice-nya ya. Tunggu kering dulu lemnya. Sebenarnya ini yang versi gede dia ada nih. Jadi ini tinggal dibautin nih di sini nih. Cuman saya nggak nemu. Saya nemunya heatsinknya yang tipe versi kecil. Tapi nggak masalah. Intinya adalah taruh di depan sini, terlindung dari panas. Jadi semoga lebih awet ya LED-nya. Itu ya, beda dengan yang LED yang Demon Ice taruh di bagian atas. Di bagian atas panas itu larinya ke atas, bisa hangus, terbakar gitu ya. Jadi kita taruhnya di bawah ya, taruhnya di bawah supaya ya istilahnya lebih lebih aman lah gitu ya dari panas ya. Kita tempel di depan solenoid ya. Oke, gitu aja. Nanti udah rapi, nanti kita tes nyala. Ini udah kita pasang ya. Nah, ini Demon Ice-nya. Demon Ice-nya ya. Demon Ice jadi di tengah warnanya merah ya. Nah, satu lagi kita Angel Ice-nya. Nah, Angel Ice-nya adalah warna biru dan putih. Kalau Demon Ice-nya nyala merah ya. Demon Ice-nya terang sekali karena kenapa? Dia tipenya high power LED. Jadi Luxeon ya, 3 watt atau 1 watt saya nggak tahu. Karena dibaca pakai wattmeter tidak terbaca karena wattmeternya range skalanya besar ya. 10 wattan dia bisa baca. Kalau 1 watt, 3 watt nggak bisa baca. Double Angel Ice biru putih, Demon Ice-nya merah. Demon Ice-nya di bawah lebih awet. Jika Anda mau beli Demon Ice-nya boleh, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Saya ngomong apa adanya, dia posisi di bawah jadi lebih awet. Beda dengan Demon Ice yang dijual di merek AS, pahit, dia di atas. Ya, di atas lebih resiko panas, terbakar, angus dan lebih cepat mati. Nah, ini posisinya di bawah dan dia lebih terang, LED-nya Luxeon, tidak mengganggu output dari sinar cahayanya ya, karena dia diletakkan di balik solenoid. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini saya lagi ngetes juga ya. Sudah berjalan 10 menit kira-kira pengetesan lampu HID-nya, takut berembun atau bagaimana. Jadi kita sebelum barang dikirim ya kita tes nyala dulu gitu ya pakai balas. Nah, ini output sinarnya seperti itu ya. Dia memang lebih tebal di tengah outputnya. Nah, ini juga bisa high low ya. Nah, high low nya tidak kita jalankan, kita hanya mengetes nyala lampunya. Katanya yang punyanya dulu katanya waktu dipasang di motor bisa ngembun ya. Nah, ini kita ngetes nih di luar motor gitu ya, apakah ngembun ataukah tidak gitu ya. Oke, jadi ini udah selesai ya. Dari tahap ini kita tinggal kirim barangnya. Terima kasih.